Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Amin. Itulah sehingga nanti ya'ti bi akhir zamani min ummati, kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku banyak terkena penyakit ini, yakni penyakit stroke. Makanya nanti yang banyak kena itu stroke ringan, karena itu adalah penyakit yang tidak bisa dihilangkan. Kita bersyukur malaikat Jibril membawa obatnya. Cuma memang kita dilarang tidur sesudah asar sampai isya, karena di situ dia akan masuk. Jibril membawa obatnya dengan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan kena penyakit ini. Jadi kalau tidak mau kena kanker dan stroke, termasuk penyakit darah yang keluar dari hidung itu darah segar, maka baca doa ini sebelum tidur. Ini langsung dari Jibril, malaikat Jibril yang membawa obat ini. Doanya simple, singkat, cuma kalau tidak dihafal biasa panjang. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Tempatnya penyakit ini ada dua. Yang pertama adalah di belakang daun pintu, yang kedua di dalam WC. Makanya ketika ada orang jatuh WC itu jarang selamat. Yang jatuh di WC itu jarang selamat, Pak. Karena memang penyakit ini yang tinggal di situ. Makanya ulama kita dari dulu selalu mengajarkan, kalau tidak bisa menahan kantuk sesudah asar, kalau mau tidur usahakan baca doa ini. Itu kalau di bahasa Indonesia kan, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari rihil ahmar, angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Orang tua dulu di Bugis itu selalu mengajarkan, ketika membuka pintu pertama di pagi hari, jangan coba-coba berdiri pas di depan pintu terkena hembusan angin pertama, karena di situ dia bisa masuk. Nah, itu makanya di dalam hadis Rasulullah, kalau kita buka dalam kitab Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, itu melarang kita melakukan salah satu larangan dalam hadis, tidak boleh bersandar di daun pintu. Tidak apa-apa sandar, Pak. Kenapa yang sandar di daun pintu itu tidak boleh? Karena penyakit ini bisa orang kena penyakit. Kalau ada orang sering sandar di daun pintu kemudian kena penyakit, itu susah disembuhkan. Yang kedua, ternyata bisa menolak rezeki selama 40 hari. Itu dalam kitabnya Imam Sarnuji. Nah, ini. Makanya saya wasiatkan itu. Orang tua dulu cuma bilang pamali. Pamali kalau di bahasa Bugis itu sebenarnya adalah satu kearifan lokal yang dipakai oleh para ulama kita untuk tidak memvonis seseorang langsung haram atau bid'ah. Itu adalah kalimat yang dipakai. Paling sederhana adalah pamali. Pamali ini bisa mewakili makruh, bisa mewakili istilahnya mustahab, baik. Jadi bisa juga mewakili haram. Makanya orang tua dulu itu ilmunya tinggi, karena dia belajar langsung sama waliullah. Makanya maulid seperti ini peringatan, bukan perayaan. Makanya maulid itu selamanya selalu diperingati. Kalau kita memperingati, kan ada dua bahasa Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama maulid, yang kedua ada maulud. Kalau maulid itu waktu kelahiran, itu 12 atau 9 Rabiul Awal. Kalau maulud, bayinya yang lahir, Rasulullah. Makanya kalau kita memperingati maulid, berarti kita memperingati kelahiran, waktu kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau kita memperingati maulud Nabi, berarti kita memperingati adanya, hadirnya Rasulullah di muka bumi. Bayinya yang langsung diperingati, orangnya. Makanya maulid dengan maulud itu beda. Cuma bedanya satu lari ke waktu kelahirannya, satu lari ke orangnya. Nah, makanya kalau ada mengatakan peringatan maulud Nabi, berarti peringatan larinya ke Rasulullah. Kalau peringatan maulid berarti larinya ke waktu kelahiran. Kenapa kita selalu mengatakan peringatan maulid, bukan maulud? Karena yang kita peringati adalah waktu lahirnya. Makanya kelahiran Rasulullah di muka bumi
Rasulullah sendiri peringati. Kalau orang mengatakan tidak ada dalil maulid, maka dalil maulid yang paling sahih Bukhari Muslim adalah Nabi puasa pada hari kelahirannya. Itu tanda kesyukuran. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin saya lahir. Seandainya Rasulullah ditakdirkan lahir hari Selasa, maka dia akan puasa pada hari Selasa. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Jumat, maka dia akan puasa hari Jumat. Artinya apa? Ini pesan untuk kita umatnya. Kita lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Kalau kita lahir hari Kamis, puasa hari Kamis. Karena yang disunnahkan di situ salah satunya adalah puasa pada hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa pada hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Kalau bapak lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Mengatakan, wah kalau begitu saya sudah keliru karena puasa hari Senin. Tidak. Orang yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Satu hadis, dua hukum. Kenapa ulama kita berpuasa pada hari kelahiran? Karena ternyata ditemukan hikmahnya. Siapa yang istiqamah berpuasa pada setiap hari kelahirannya, maka dia tidak akan kena penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Kalau mau selamat dari penyakit, amalkan itu. Tapi agak berat. Agak berat. Ki Hamid Pasuruan itu setiap hari kelahirannya dia berpuasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu sahabat Nabi Pak, punya gelar Abu Bakar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Utsman itu yang tidak disebut, hanya biasa menyebut nama bapaknya bin Affan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab. Kalau Umar itu disebut dengan Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Karena dia bisa membedakan antara haram dengan halal. Yang paling tahu tentang hukum itu Umar. Makanya disebut dengan Al-Faruq dari kata Furqan. Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajhah, yang dikeramatkan oleh Allah wajahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga dia dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya salah satu keistimewaan kalau orang tidak melihat kemaluannya. Kalau kita Pak biasanya biar anunya orang mau dilihat. Makanya tidak bisa keramat wajahnya. Nah, saya kembali. Makanya kalau mau puasa paling afdal puasa pada hari kelahiran. Kalau tidak bisa puasa hari Senin. Hari Kamis itu doa di store. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau minta doa, jangan pernah merubah doa kecuali cukup 1 minggu. Bahkan ada ulama kita seperti Imamul Ghazali mengajarkan kalau doa arba'ina yauman mania, 40 hari jangan ganti doa. Hari Kamis itu kan dilapor. Sama dengan di kepolisian, ada laporan bulanan. Malaikat itu ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu sebenarnya adalah hari Kamis. Setiap doa dan ibadah kita itu di store di hari Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis. Hari Senin kita berdoa, itu baru dicatat. Hari Selasa dicatat. Hari Rabu dicatat. Hari Kamis baru di store. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Kamis minta mobil, hari Jumat minta naik pangkat, itu malaikat pusing. Ya, belum dilapor ganti lagi. Hari Senin minta sepeda, baru dicatat. Hari Selasa minta motor, dicatat lagi. Hari Rabu minta mobil, dicatat lagi. Hari Kamis baru di store. Nanti ditanya, dia minta apa? Oh, Senin minta sepeda, Selasa minta motor, ya enggak usah dikasih dulu. Itu makanya doa itu penting kalau ada istiqamah. Makanya Nabi Musa saja itu berdoa, puasa sampai 30 hari, kemudian disuruh oleh Allah menambah 10 hari, sehingga cukup 40. Makanya berdoa istiqamah 40 hari itu lebih cepat diijabah. Sama aja anak kita, Pak Bu. Kalau ada anak kita minta sepeda, pagi hari Senin minta, mak belikan kak sepeda. Pulang dari kantor, mak belikan kak sepeda. Oke, pergi kantor bilang lagi, mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu bilang belikan kak sepeda. Kalau ada uang kita pasti belikan.
Tapi kalau hari Senin minta sepeda, Selasa minta mobil-mobil, kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Sama aja dengan kita ketika berdoa. Itu tidak ada bedanya. Makanya yang mau naik pangkat ini istiqomah berdoa, jangan ganti-ganti. Hari Senin minta naik pangkat, Selasa minta istri. Wah, itu jadi masalah. Ini. Kemudian sebenarnya Rasulullah, kita memperingati kelahirannya itu untuk sebenarnya ingin meneladani ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Bahkan ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 24 Nabi selain Rasulullah disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ulama kita sebenarnya bisa diperingati semua kelahirannya. Tapi kenapa cuma dipilih? Disaring dari 25 Nabi dan Rasul, dipilihlah 5 yang istimewa, yang disebut dengan Ulul Azmi. Ulul Azmi ini lagi disaring oleh ulama, dipilih 2 orang. Satu Rasulullah SAW, yang kedua Nabiullah Isa alaihissalam. Karena inilah 2 nabi yang paling sedikit kesalahannya. Semua nabi ada semua kebaikannya dan banyak kebaikannya, tapi dicari mana yang paling sedikit kesalahannya. Cuma ini yang 2, Nabiullah Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Maka 2 nabi inilah yang diperingati kelahirannya. Nabi Isa disebut dengan Natal, Nabi Muhammad disebut dengan Maulid Nabi. Cuma ada yang menyamakan, ada pendapat mengatakan yang tidak ngaji agama di pesantren muncul bahwa Maulid dengan Natal sama. Itu tidak. Natal itu ibadahnya, sedangkan Maulid itu peringatan, syiar. Itu beda. Makanya ada sholat Natal, kalau sholat Maulid tidak ada. Kajiannya harus dipisahkan. Sekarang kan orang kaji agama, biasa kalau langsung dari YouTube itu jadi masalah. Kalau ambil ilmu dari YouTube langsung, yang pertama pindah ilmunya, adabnya tidak pindah. Kalau ngaji sama kiai sekaligus